Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah sinyal dan sistem kali ini akan membahas tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace sama seperti transformasi Fourier, yaitu fungsinya adalah mentransformasikan atau mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Hanya saja di sini peruntukannya atau fungsinya sedikit berbeda dengan transformasi Fourier. Kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi pembuatan filter menggunakan transformasi Fourier, sedangkan transformasi Laplace umumnya digunakan untuk melihat karakteristik atau respon dari sistem pada suatu sistem dengan feedback atau umpan balik. Ini biasanya digunakan pada sistem kendali untuk melihat kemampuan seberapa cepat overshoot ataupun amplitude maksimum yang diberikan oleh sistem kepada sinyal keluaran. Nah, di sini definisi Laplace dijelaskan dalam bentuk matematikanya. Saya tidak akan terlalu memperdalam tentang definisi dalam bentuk matematikanya. Bentuk ini sebenarnya sama seperti transformasi Fourier, yang bedanya adalah bahwa pada transformasi Fourier yang digunakan itu adalah J omeganya, sedangkan pada transformasi Laplace itu adalah bentuk kompleks penuh, yaitu sigma ditambah J omega. Maaf. Nah, ini kira-kira bentuknya konvergenan juga tidak akan saya bahas. Nah, di sini yang membedakan transformasi Fourier dengan transformasi Laplace adalah bahwa transformasi Laplace memiliki zero dan pool. Sebenarnya nanti ada hubungannya dengan konvergenan tadi, tapi saya tidak akan terlalu membahas tentang konvergenan dan juga tidak akan terlalu membahas tentang bagaimana menghitung zero dan pool dari suatu transformasi Laplace di sini. Intinya adalah bentuk dari Laplace, suatu sistem dalam bentuk Laplace adalah seperti ini. Jadi dia memiliki yang khususnya adalah kekhasannya adalah huruf S ini yang menandakan dia adalah Laplace. Kalau pada transformasi Fourier biasanya berupa omega atau F, yaitu frekuensi sebagai frekuensi fisisnya. Sedangkan di sini adalah S yang merupakan bentuk kompleks dari suatu frekuensi. Di atas ada sejumlah S maupun di bawah pun ada sejumlah S. Biasanya penggambarannya mungkin akan seperti ini. Ini sangat umum ada pada referensi-referensi atau buku-buku literatur yang menjelaskan tentang sistem kendali dan bagaimana karakteristik atau performa dari sistem kendali tersebut. Biasanya dituliskan di bagian atas dan bawah. Nah, yang mempengaruhi adalah angka di sini, amplitudenya maupun juga dengan pangkat S-nya, seberapa besar pangkat S yang ada di atas ataupun yang ada di bawah. Nah, zero itu dikatakan zero jika nilai S itu membuat nilai XS ini menjadi 0, sedangkan dikatakan pole jika nilai S yang kita masukkan membuat nilai XS ini menjadi tak hingga. Artinya kita bisa menyatakan di sini XS akan 0 jika S-nya sama dengan min 2, artinya zero-nya adalah S sama dengan min 2, dan pole yang membuat XS ini tak hingga adalah yang membuat bagian bawah di sini adalah bernilai 0, yaitu S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 3. Artinya pole pada persamaan Laplace ini adalah S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 3. Nanti ini hubungannya zero dan pole ini ada hubungannya dengan karakteristik atau respon dari sistem. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dari bentuk transformasi ini adalah yang bagian sini. Bentar. Yang pertama adalah differentiation, bahwa turunan atau bentuk turunan dalam domain waktu itu menjadi bentuk perkalian dalam domain Laplace. Sedangkan bentuk integral dalam domain waktu itu menjadi pembagian dengan S dalam domain Laplace. Artinya di sini akan memudahkan perhitungan yang melibatkan turunan ataupun integral. Kita ingat kembali bahwa yang namanya konvolusi itu adalah bentuk integral antara masukan dengan sistem. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan konvolusi maka biasanya digunakan
transformasi Laplace, Fourier ataupun transformasi Z. Nah, di sini kita akan melihat rangkaian-rangkaian yang dipengaruhi oleh transformasi Laplace itu adalah induktor. Induktor itu rumusnya adalah tegangan pada induktor V sama dengan L dikalikan dI per dt atau arus yang berubah terhadap waktu. Nah, maka di situ akan keluar perhitungan turunan. Sedangkan kapasitor memiliki rumus I atau arus yang melewati kapasitor sama dengan C dikali dV per dt atau sangat dipengaruhi perubahan tegangan terhadap waktu. Atau kalau kita balik, maka tegangan pada kapasitor itu sebanding dengan 1 per C dikalikan integral dari I dt. Dengan kata lain, induktansi memiliki fungsi turunan dalam rangkaiannya, sedangkan kapasitor memiliki fungsi integral dalam rangkaiannya. Jika kita melakukan analisis atau perhitungan suatu rangkaian listrik yang mengandung induktor maupun kapasitansi, maka analisisnya ini akan menjadi sedikit menyulitkan karena ada bentuk turunan ataupun integral. Nah, untuk memudahkan perhitungan tersebut, maka kita gunakan domain Laplace ataupun transformasi Laplace. Kita ubah dulu ke dalam Laplace ataupun dalam bentuk Fourier-nya. Nah, di sini umumnya pada sistem kendali ataupun bentuk yang seperti tadi, nah seperti ini, ada yang mengandung zero dan pole, itu adalah suatu sistem yang memiliki feedback atau umpan balik. Nah, sebut saja kita memiliki sistem umpan balik seperti ini, yaitu ada sistem Fs di sini yang atas, dan sistem dengan umpan baliknya adalah Gs. Di sini kita bisa melihat bahwa keluaran Fs ini akan masuk atau menjadi input pada Gs, artinya Fs akan mempengaruhi Gs, dan keluaran Gs itu pun akan menjadi input dari Fs, sehingga Fs pun akan dipengaruhi Gs. Kedua sistem ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sebut saja bahwa total sistem yang ada di sini, gabungan dari Fs Gs ini kita sebut dengan Hs. Maka respon sistem dari Hs itu adalah keluaran dibagi dengan masukan, yaitu dalam bentuk Laplace Ys dibagi dengan Xs. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa Hs atau Ys dibagi dengan Xs itu sama dengan Fs dibagi 1 min Fs Gs. Nah, ini adalah bentuk umum atau bentuk lain dari rangkaian dengan feedback tersebut. Nah, bentuk ini dapat digunakan untuk mencari bentuk sistem pada domain Laplace secara umum. Nah, apa artinya persamaan ini? Kita ambil contoh, misalnya suatu sistem memiliki persamaan dalam bentuk Laplace, yaitu Hs sama dengan 2 dibagi S plus 3. Atau bentuknya seperti ini. Jadi ada suatu sinyal masukan, lalu masuk ke suatu sistem dengan respon Hs tersebut, dan sistem sinyal keluaran adalah Ys. Nah, kita lihat, apa sih arti dari 2 per S plus 3 tersebut? Kalau kita lihat atau kita samakan dengan persamaan sebelumnya, jadi kita akan mencobanya secara try and error saja. Kita akan membuat persamaan ini 2 dibagi S plus 3 sebanding dengan bentuk persamaan yang ini, Fs dibagi 1 min Fs Gs. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini bahwa yang di atas adalah 2, yang di bawah sini adalah 3. Kita buat saja Fs-nya sama dengan 2 per 3. Angka lain memungkinkan saja, misalnya Fs sama dengan 2, itu tidak masalah, nanti yang berubah adalah Gs-nya. Ini hanya melihat atau untuk sedikit mempermudah, kita melihatnya adalah angka yang tidak mengandung S di sini, yang di atas dan juga yang di bawahnya, jadi 2 per 3. Misalnya kita pasang Fs 2 per 3, maka persamaannya menjadi seperti ini. 2 per 3 dibagi 1 min 2 per 3 kali Gs. Kalau kita kebawahkan menjadi seperti 2 dibagi 3, 1 min 2 per 3 Gs. Dan kita masukkan diperkalikan ini menjadi 2 dibagi 3 min 2 Gs. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Agar bentuk ini sama menjadi S plus 3 yang bagian bawahnya, S plus 3 sini,
maka jelas bahwa GS ini harus bernilai minus setengah, sehingga ini menjadi 1 dan ini menjadi plus. Maka kita pilih GS-nya adalah minus setengah S, sehingga kita dapatkan fungsinya adalah 2 per S plus 3. Artinya di sini adalah Fs-nya adalah 2 per 3 konstan, dan GS-nya adalah min setengah S. Nah, jika di sini tidak ada S-nya, maka dia hanya berfungsi sebagai amplifier saja atau penguat saja. Di sini maka Fs yang ada di atas adalah 2 per 3. Nah, sedangkan GS nilainya min setengah dan dikalikan dengan S. Tadi kita lihat bahwa S itu sebanding dengan di sini. Kalau dikalikan dengan S artinya sistem tersebut memiliki yang namanya fungsi diferensiator atau turunan. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa sebenarnya di sini GS-nya itu adalah dua buah sistem, yang satu adalah melakukan turunan atau diferensiator, yang satu lagi melakukan penguatan amplifier sebesar min setengah. Seperti itu. Kita sudah membahas arti dari minus pada amplifier dan juga bagaimana rangkaian diferensiator menggunakan op-amp. Nah, ini adalah bentuk dari blok sistem yang seharusnya. Jadi terdiri dari amplifier di sini, dan pada sistem feedback terdapat diferensiator. Nah, tapi sistem biasanya jarang menggunakan diferensiator. Kenapa? Karena diferensiator itu umumnya tidak stabil. Jadi secara umum lebih disukai menggunakan integrator dibandingkan diferensiator. Maka ini bisa diubah, atau diferensiator ini diubah sehingga menjadi integrator. Bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat bagian diferensiator dulu aja. Nah, ini ya untuk turunan. Nah, ini adalah rangkaian diferensiator menggunakan op-amp. Nah, umumnya tidak stabil dan lebih stabil menggunakan integrator. Sebenarnya rangkaian integrator pun tidak banyak berubah ya. Ini diferensiator, kapasitor di sini, resistor di sini. Nah, untuk menggunakan integrator, maka pertama caranya adalah di sini kita bagi dengan S. Kita bagi persamaan ini dengan S dengan pangkat terbesar. Bentuknya menjadi seperti ini. Berarti Fs-nya kita bisa menuliskan adalah 2 per S. Karena di sini adalah kita lihat dulu 2 per S. Maka kita masukkan Fs-nya adalah 2 per S, dan Fs kali Gs harus sama dengan min 3 per S. Nah, sama. Sebentar. Nah, kita lihat Fs-nya adalah 2 per S. Di sini ini juga 2 per S. Nah, ini kan 2 per S kali Gs. Artinya kalau kita ingin min menjadi plus 3 per S, di sini sudah ada 2 per S, maka kita hanya perlu mengalikan dengan minusnya saja. Minus dikalikan 3 per 2, sehingga kita dapatkan GS-nya adalah minus 3 per 2. Jadi samakan saja bagian yang ini dengan bagian yang ini. Jadi yang harusnya min FSGS menjadi 3 per S, atau FSGS sama dengan min 3 per S. Fs-nya sendiri ada 2 per S, maka kita dapatkan GS-nya adalah min 3 per 2. Sehingga bentuknya menjadi Fs adalah 2 per S, pembagi dengan S artinya adalah kita bertemu dengan integrator. Nah, lalu dikalikan dengan 2, yaitu amplifiernya penguatan 2. Maka di sini sekarang tidak ada diferensiator di bagian bawah, namun ada integrator di bagian atas, maaf. Nah, sehingga inilah rangkaiannya untuk integrator. Nah, ini adalah rangkaian integrator, hanya tinggal membalik antara kapasitor dengan resistornya dengan tadi diferensiator. Jadi sebenarnya dari segi rangkaian tidak banyak berubah, hanya saja masalah kestabilan rangkaian ini lebih diutamakan menggunakan integrator. Nah, di sini kita hanya menjelaskan bagaimana bentuk rangkaiannya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan aplikasinya pada materi pengenalan sistem kendali. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.